Ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung. Dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten jadi tersangka terkait kepemilikan senjata api. Sejumlah fakta baru terkuak dari hasil rekonstruksi kasus pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea Selatan Dal Jong Kim. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya Brea Baratenaya. Ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung. Akibatnya motor para pegawai mogok sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Kepanikan terjadi saat air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir terendam dan tak bisa diselamatkan. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Awalnya surut terus tambah tinggi. Jadi, sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Air yang masuk menjelang siang hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting yang meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kadimangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kadimangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir, Ya, Ibu? sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasca diguyur hujan deras, ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meluapnya air sungai mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir setinggi 80 hingga 150 cm ini merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yakni Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Kecamatan Ciledug. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Bahkan meluapnya Sungai Ciberes turut memperparah banjir kali ini. Derasnya aliran air luapan Sungai Ciberes membuat pintu bendungan jebol. Ini yang di sini paling parah, Pak? Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, sekarang ini. Di belakang sana sampai berapa meter, Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah kata. Pada masuk rumah semua, Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Masuk.
Sementara itu, warga memilih bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk mengungsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan kita akan update informasi terkini dari lokasi pemirsa dengan rekan Toy Iskandar yang ada di Desa Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Tois. Boleh Anda tunjukkan seperti apa kondisi banjir terkini di sekitar Anda? Mungkin sambil bergerak bisa, Tois? Ya, baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi banjir yang dimana merupakan Desa Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini, di mana lokasi ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm, di mana lokasi banjir ini sebagian besar warganya mengungsi ke posko pengungsian sendiri. Terdapat banjir yang mengakibatkan di Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 5 kecamatan, dan saat ini ada yang sudah mulai surut, bahkan masih tergenang banjir di pemukiman rumah warga. Nah, baik kita gambarkan juga saat ini berada di salah satu desa Pabedilan, di mana ratusan rumah warga ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm, di mana pada malam tadi ini ketinggian air banjir di desa ini hingga 1,5 meter, di mana ribuan warga sangat membutuhkan perahu karet pada saat itu, dan evakuasi juga sangat dramatis sekali. Bahkan tidak hanya itu, banjir ini juga merendam jalur Pantura yang berada di Pantura Pangenan, Kabupaten Cirebon, di mana truk-truk besar ekspedisi terlambat dengan adanya banjir yang mengakibatkan sungai meluap di Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung sendiri. Dan kami informasikan juga sampai saat ini kondisi banjir bahkan ada yang sudah mulai surut, yang tadinya 5 kecamatan, bahkan ini meluas sampai 9 kecamatan sendiri. Dan hingga saat ini petugas BPBD, Tim SAR, dan gabungan TNI Polri sendiri terus mengevakuasi warga yang akan hilir mudik menggunakan perahu karet segera dibantuan oleh pemerintah sendiri. Seperti itu. Kembali ke studio. Ya, Tois, kalau untuk di sekitar Anda nih, rumah-rumah yang Anda sedang berada sekarang, apakah warganya mengungsi atau bertahan, Tois? Ya, sampai saat ini tadi kita sempat ngobrol sama pihak warga, bahkan ada beberapa warga yang sempat mengungsi di posko pengungsian sendiri yang sudah disediakan oleh BPBD setempat sendiri. Namun juga ada beberapa warga yang masih bertahan di rumah mereka, serta menjaga barang-barang mereka yang agar tidak ikut hanyut dalam banjir musibah ini. Ya, kalau di lokasi Anda yang paling dekat, warga mengungsi di mana, Tois? Ya, sampai saat ini warga kebanyakan mengungsi di sekolahan yang tidak tergenang banjir dan masjid-masjid yang berada di Desa Pabedilan sendiri. Oke, kalau untuk bantuan, apakah sudah datang untuk warga yang mengungsi maupun yang yang masih bertahan di rumahnya? Ya, sampai pada Rabu siang tadi BPBD terus melakukan mengevakuasi warga juga. Selain itu juga BPBD memberikan bantuan makanan serta minuman warga yang terdampak banjir tersebut, seperti itu. Ya, Tois, kalau Anda lihat ke belakang kembali, apakah memang banjir di sana terus terjadi setiap musim hujan, ataukah baru hanya kali ini saja terjadi? Ya, banjir langganan yang kerap terjadi di Kabupaten Cirebon ini, salah satunya seperti di Desa Pabedilan ini, setiap datangnya musim penghujan atau musim di mana aliran sungai ini merupakan aliran dari hulu Kabupaten Kuningan, sehingga mengakibatkan sungai yang berada di Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung meluap, sehingga mengakibatkan ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini terendam banjir. Dan tidak hanya ratusan rumah juga seperti peternak kambing ini juga terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi seperti itu.
Oke, tapi Tois, kalau misalnya Anda perhatikan juga mungkin dari tahun ke tahun, apakah sudah ada upaya dari pemerintah setempat misalnya untuk menormalisasi sungai, karena memang banjir yang terjadi di sana kan terjadi akibat luapan sungai di sana. Ya, sampai saat ini kita belum mengonfirmasi sejauh mana apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi pengelolaan banjir ini. Namun kita dapat konfirmasi dari warga sekitar dengan adanya banjir ini juga diakibatkan dengan adanya sungai pendangkalan yang disebabkan banjir tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Tois Iskandar melaporkan langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menetapkan Haryanto terduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Informasinya sesaat lagi. Ada kembali di Ayu Sore, pemirsa. Polisi menetapkan Haryanto terduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Selain senjata api, polisi juga menyita puluhan butir peluru serta 1 buah granat aktif. Inilah rumah Haryanto, seorang pria berusia 67 tahun yang diduga merupakan dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Rumah Haryanto digerebek pada Senin, 4 Maret lalu, usai mendapat informasi dari salah satu warga yang menemukan foto dirinya tertusuk jarum dalam salah satu ruangan di dalam rumah. Saat melakukan penggerebekan, warga juga menemukan sejumlah foto tetangga Haryanto, foto prajurit TNI, hingga pejabat Tangerang Selatan dalam kondisi yang sama. Tidak hanya itu, 2 pucuk senjata api, 1 buah granat, serta puluhan butir peluru juga ditemukan warga dalam rumah Haryanto. Usai penggerebekan oleh warga, tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran. Hasilnya, selain foto warga yang ditusuk jarum, polisi menemukan 2 senjata api jenis revolver dan defender, 2 buah magasin, 6 butir peluru revolver, 2 dus peluru kaliber 6,35 mm berisi 18 butir, 2 dus peluru kaliber 7 mm berisi 41 butir, 2 dus peluru kaliber 9 mm berisi 19 dan 25 butir, serta 1 buah granat nanas aktif. Jadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Sementara itu, pelaku saat ini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat intelijen Anton Ali Abbas dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, saya mau ke Pak Anton dulu. Pak Anton, ini kan kita lihat ada fenomena yang cukup menghebohkan ya Pak ya. Seorang bisa dibilang warga sipil, tapi mempunyai senjata api, kemudian pelurunya juga banyak sekali jenisnya, bahkan punya granat aktif. Apakah ini bisa dikatakan wajar untuk seorang warga sipil memiliki begitu macam banyak senjata dan juga amunisi, Pak? Ya, pertama yang memang harus dicek adalah, kalau nggak salah yang disebutkan oleh kepolisian itu, beliau punya buku, ya, buku izin. Nah, ini yang memang harus dicek lagi apakah memang buku izinnya itu sudah sesuai namanya atau belum. Itu satu. Kedua, memang ada beberapa hal yang memang perlu diklarifikasi. Masalah granat, misalnya granat itu kan juga memang tidak umum untuk bisa diakses oleh sipil, ya, sipil biasa. Jadi memang tentu saja kalau misalnya melihat kronologisnya, saya juga agak aneh gitu ya, ini bagaimana nih ribut keluarga tiba-tiba melebar kemana-mana. Jadi memang ini ada banyak hal yang perlu didalami oleh pihak kepolisian gitu. Jadi kalau misalnya apakah wajar, tentu ada, kita bisa bilang wajar,
tapi tidak ada tapinya, karena kalau misalnya memang Pak Haryadi itu memang memiliki izin, tapi kemudian kan ini kok senjata pelurunya berbagai kaliber dan lain-lain, sementara pistol yang ditemukan hanya 2 gitu. Jadi ini memang perlu klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut sebenarnya, Mas. Baik, tadi kalau misalnya kita lihat di tayangan sebelumnya, Pak, melihat jenis-jenis senjatanya, apakah ini memang senjata yang misalnya hanya digunakan untuk aparat polisi ataupun TNI, ataupun mungkin emang senjata yang bisa dimiliki oleh warga sipil, tapi dengan izin tertentu, Pak? Kalau setahu saya yang Defender mungkin ya, Defender itu sejauh ya pengetahuan saya itu bisa dimiliki kalau dia memang punya izin, apalagi misalnya dia ada izin terbangnya dan lain-lain. Tapi kalau revolver itu memang kita harus perlu lebih dalami lebih lanjut ya, apakah memang beliau ini ke perizinannya itu memang punya dua senjata ini. Tapi bagi saya dengan adanya amunisi lalu ada magasin misalnya, itu yang memang perlu didalami lebih lanjut, Mas. Oke, saya ke Pak Reza. Pak Reza, ini kan mulanya ditemukan, ini warga menemukan adanya foto-foto yang ditusuk jarum, ini kemudian dikaitkan dengan dukun santet, tapi ternyata kemudian ditemukan juga senjata. Tapi kan yang paling utama adalah sebagai dukun santet nih Pak, orang bernama H ini. Nah, alasannya adalah katanya untuk membuat adem ayem warga, karena entahlah ini alasannya apa. Jadi dia melakukan santet agar membuat adem ayem warga. Anda melihat ada yang salah dengan kejiwaan pelaku, Pak? Untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan sudah barang tentu harus dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan psikologi maupun pemeriksaan psikiatri. Tetapi begini, walaupun narasi perdukunan atau dukun santet atau apapun itu memang terdengar merisaukan, tapi saya sanksi bahwa hal ihwal semacam itu kemudian bisa kita bawa ke ranah hukum, apalagi hukum pidana. Karena saya tidak membayangkan otoritas kepolisian memiliki kemampuan untuk membuktikan hal ihwal semacam itu. Walaupun kendati ini barangkali tidak bisa dibingkai sebagai persoalan pelanggaran hukum, maksud saya perdukunannya, tetapi tetap pihak kepolisian memiliki relevansi untuk hadir. Kenapa? Karena polisi tidak semata-mata berfungsi atau bertugas sebagai otoritas penegakan hukum, tapi juga pelayan, pengabdi, dan pelindung masyarakat. Dalam konteks itulah ketika masyarakat sekitar sudah merasakan adanya kegelisahan, ketakutan, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya yang merayap-rayap, maka pihak kepolisian sudah barang tentu harus hadir juga pada isu-isu yang non-pidana semacam itu. Nah, sementara terkait dengan pokok persoalan pidana, menurut saya sejauh dari informasi yang saya simak di pemberitaan, ya tanda petik sebatas pada adanya sejumlah senjata dan amunisi yang harus dicermati baik dari sisi perizinannya, dari sisi asal-muasalnya, dan juga dari sisi peruntukannya. Karena anggaplah perizinannya ada, dia memiliki surat-surat secara lengkap, tetapi kalau kemudian asal-muasal senjata itu, dan lebih-lebih lagi peruntukan senjatanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan ada persoalan hukum di situ. Baik, Pak Reza, ini kan ada juga yang menarik Pak terkait dengan fakta yang di lapangan. Dikatakan bahwa awalnya ditemukan oleh warga, ini karena tersangka H ini meminta tolong seorang warga untuk bantu beres-beres Pak. Dan ternyata warga ini menemukan bahwa ada foto dia yang dijadikan salah satu foto yang ditusuk-tusuk oleh jarum. Nah, Anda melihatnya seperti apa Pak? Ini karena si pelaku ini justru mengundang ke rumahnya untuk bantu beres-beres, padahal dia tahu bahwa orang ini juga pernah menjadi salah satu sasaran santetnya. Tadi saya katakan, isu santet itu boleh jadi menggelisahkan. Toh realitas masyarakat kita mengenal adanya praktek-praktek semacam itu. Tetapi dari sudut pandang psikologi forensik dalam kurung psikologi hukum, saya pribadi paling tidak mengalami kesulitan untuk menyoroti masalah ini tentang bagaimana implikasi hukumnya terkait dengan santet menyantet itu. Saya tidak menemukan ada pintu masuk untuk mempersoalkan yang bersangkutan dari sisi hukum. Kalau kemudian polisi hadir, saya pikir bukan terkait dengan santet menyantetnya, tapi sekali lagi terkait dengan keberadaan senjata yang boleh jadi ada indikasi pidana di situ, dan juga terkait dengan ketentraman atau ketenangan masyarakat sekitar, terkait dengan tugas polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Memang di layar iNews sekarang yang kita saksikan adalah personel gegana. Jadi ini semakin tegas mengirim pesan kepada kita bahwa polisi menyikapi kasus ini sebagai adanya kemungkinan persoalan hukum terkait dengan kepemilikan senjatanya. Bukan terkait yang lain, termasuk terkait dengan santetnya. Oke.
Baik, saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, ini kan penemuan dari foto-foto kemudian senjata, itu kan salah satu yang dikhawatirkan mungkin yang bersangkutan ini terlibat terorisme. Apakah Anda melihat ini sesuatu yang juga perlu diwaspadai, Pak? Kalau saya melihat ya, kita melihat apa yang sudah pernah terjadi ya, cover untuk misalnya mereka yang terindikasi terlibat sama terorisme, itu belum pernah sih ada yang cerita terkait dukun santet ya. Nah ini yang memang menarik. Apakah mungkin ya bisa saja gitu ya, ternyata ada cover lain misalnya mereka adalah pelaku dukun santet gitu untuk mengcover mereka keterlibatan itu gitu. Tapi lagi-lagi saya pikir cerita tentang kepemilikan senjata ini memang harus didalami, apalagi misalnya kalau memang H ini dia memiliki granat nanas yang memang akses sipil saja terbatas gitu ya. Lagi dia punya amunisi berbagai kaliber misalnya, itu memang perlu didalami. Dan saya pikir ketika polisi dengan mengirimkan gegana seperti tadi yang Mas Reza bilang, ini menunjukkan pesannya memang bukan cerita tentang santetnya, ini cerita tentang kepemilikan senjatanya. Memang ketika di situasi politik yang menghangat saat ini, tentu kita tidak bisa banyak berspekulasi dan juga tidak bisa menyepelekan masalah gitu ya, menyepelekan masalah, karena jangan sampai tiba-tiba terjadi sesuatu. Ini juga kalau bagi saya sih narasi yang kalau saya baca dari pemberitaan agak aneh ya, terdengarnya agak aneh walaupun ceritanya cuma sepele gitu ya. Ini ada ribut istri, lalu istri cerita ngomong di luar, lalu kemudian digerebek, lalu ada temukan. Jadi seakan-akan ada flow gitu ya, yang bagi saya memang menjadi tidak biasa. Karena itulah memang penting kiranya polisi kemudian untuk mendalami kasus ini tadi terkait kepemilikan senjata, apakah valid atau tidak, dari mana dapat granat yang lain-lain. Jadi kalau saya sih lebih pada itu. Tapi apakah ini ada cerita kaitannya dengan terorisme atau tidak? Sejauh ini, sejauh bacaan saya, ya kalau tanya kemungkinan selalu ada. Tapi memang narasi, cerita yang plot yang sering kali muncul itu nggak pernah covernya adalah dukun santet. Itu Mas. Oke. Baik, Pak Anton, sekali lagi nih Pak, terkait dengan ada temuan foto yang juga ini ternyata adalah aparat TNI, kemudian ada juga foto aparat Polri, kemudian ada juga foto pejabat Tangerang Selatan yang ditemukan di rumah pelaku. Apakah ini menjadi salah satu yang perlu diwaspadai juga dan perlu dihadapi lebih serius terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, karena itulah saya pikir penyelidikan yang dilakukan oleh Polri memang harus hati-hati, harus cermat untuk melihat ini, gitu ya. Karena tentu saja kita punya kasus di awal reformasi terkait dukun santet, bagaimana itu kemudian bisa memancing amarah massa. Ini bisa memantik amarah massa jika misalnya tidak hati-hati. Karena itulah kemudian ketika kita cerita untuk menindaklanjuti kasus ini, polisi harus berhati-hati, gitu ya, harus cermat, jangan sampai larinya malah ke politik, larinya malah kemudian memancing reaksi massa yang lebih besar dan lain-lain. Itu Mas. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Reza. Pak Reza, ini kan ada fakta juga ditemukan di lapangan bahwa terduga pelaku ataupun tersangka ini katanya di masyarakat berkomunikasi dengan baik, kemudian juga aktivitasnya seperti biasa, jual beli mobil. Tanpa ada rasa curiga pun masyarakat tidak pernah menyangka bahwa pelaku ataupun tersangka ini ternyata memiliki senjata maupun melakukan praktik-praktik perdukunan seperti itu. Apa yang bisa diwaspadai masyarakat dengan lingkungan sekitar terkait dengan kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini, Pak? Saya tidak akan serta-merta membangun asumsi bahwa keberadaan senjata itu mengindikasikan sebagai tanda-tanda adanya perbuatan melawan hukum. Saya tidak akan serta-merta mengatakan gitu. Karena investigasi harus dilakukan oleh pihak kepolisian sampai kemudian disimpulkan apakah memang ini menjadi sebuah persoalan hukum atau bukan. Karena itu, saya pikir masuk akal kalau kemudian masyarakat tidak menaruh prasangka negatif apapun terhadap yang bersangkutan, karena saya pun sampai detik ini sekali lagi tidak serta-merta menyimpulkan ada persoalan hukum pada situasi ini. Menggelisahkan iya, merisaukan iya, patut diwaspadai ekstra iya, tetapi sekali lagi serta-merta menyimpulkan ini sebagai masalah hukum tampaknya tidak demikian. Pun kalau saya sekali lagi yang saya lihat di layar iNews saat ini, kita bisa lihat bagaimana teman-teman dari kepolisian tidak memakai penutup mata, lingkungan sekitar juga tidak diberikan pita kuning,
dan relatif bisa kita lihat bagaimana masyarakat bisa mendekat sedemikian rupa. Apakah itu indikasi bahwa ini merupakan adanya masalah hukum konvensional? Barangkali iya. Apakah ini terorisme? Tampaknya tidak. Berdasarkan apa yang bisa kita lihat di layar iNews saat ini. Kalau di layar iNews atau di pemberitaan sebelumnya, seringkali kita menangkap kemungkinan adanya pelaku atau aksi terorisme, selalu kita saksikan bagaimana personil polisi memakai penutup muka, kemudian memasang pita kuning, dan juga membangun narasi semisal ditemukan buku-buku tertentu. Nah, sejauh yang saya simak di pemberitaan, hal sedemikian rupa tampaknya tidak ada. Oke, waspada harus tapi tidak harus dibawa kemana-mana Pak ya, persoalan seperti ini ya Pak ya? Betul. Jadi tetap waspada, teman-teman di kepolisian tetap perlu hadir, dan mudah-mudahan pada akhirnya memberikan penjelasan, terutama bukan terkait dengan santetnya, tapi terkait dengan senjata itu. Legal atau tidak legal, peruntukannya untuk apa, dan asal-muasalnya pun dari mana. Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas, pengamat intelijen, dan juga Reza Indragiri Amril, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore, salam sehat. Pemirsa, usai digerebek warga, kondisi rumah terduga pelaku dukun santet sepi, tidak ada aktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Ciputat Timur karena kedapatan menyimpan senjata api dan juga granat. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Jemi Yasin dari Tangerang Selatan, Banten. Rumah terduga dukun santet Haryanto, pria berusia 67 tahun di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten hingga sampai saat ini sepi dari aktivitas berarti. Karena memang untuk saat ini terduga pelaku Haryanto sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dan diketahui sebelumnya bahwa pada Minggu 3 Maret 2024 yang lalu, masyarakat ini berbondong-bondong menggerebek rumah Haryanto karena diduga melakukan aktivitas dukun santet. Karena berdasarkan informasi dari mantan istri Haryanto yang menyebutkan bahwa Haryanto menyimpan sejumlah foto-foto milik warga sekitar dengan ditusuk-tusuk jarum dan juga dicoret-coret menggunakan spidol merah. Namun saat penggerebekan terjadi, warga pun juga menemukan sejumlah alat bukti yang lainnya, yakni 2 pucuk senjata api, sejumlah peluru ataupun selongsong peluru yang ditemukan di rumah terduga pelaku milik Haryanto. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian warga melaporkan hal tersebut ke Polres Tangerang Selatan yang kemudian sehari berikutnya pada Senin 4 Maret 2024 ikut melakukan penggerbekan ke rumah Haryanto dan juga menemukan sejumlah alat bukti lainnya, diantaranya yakni 1 buah granat jenis nanas. Dan atas bukti-bukti tersebut, kini Haryanto diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Mereka rela antri hingga berjam-jam. Informasinya sesaat lagi. Anda masih di iNews Sore bersama saya, Bremana Atenaya. Pemirsa, pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga jauh di bawah pasaran. Puluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp16.000 per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga Rp11.500 per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama 2 jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.400 per kilogram.
Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong beras ukuran 5 kg. Tak ayal, kurang dari 1 jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dipengaruhi masih efek dari El Nino. Jadi karena ada masa kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini ya, sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah ya, sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Oleh sebab itu kita dari Korem juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kg senilai Rp53.000. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan jelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Ya, 3 hari ini, biasanya 40 aja. Itu biasanya kenapa Pak? Biasanya karena apa? Stok di kandang PT kurang. Iya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ilir, maksud kami Ogan Komering Ulu Selatan ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salin daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan.
Dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 dari Partai Perindo Pahala Sianturi menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Kehadiran Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat ini untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam rekapitulasi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kota administrasi Jakarta Pusat digelar di kawasan Senen. Rekapitulasi ini dihadiri juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat Pahala Sianturi. Kehadiran Pahala Sianturi yang juga caleg DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 10 untuk memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada rekapitulasi. Pasalnya ada dugaan terjadinya penggelembungan suara di semua tingkatan yang dibuktikan dengan adanya sanggahan dari beberapa saksi partai politik. Menurut saksi kami dari Partai Perindo terjadi sanggahan dari beberapa partai yang mana bisa dipastikan adanya penggelembungan data. Bisa dipastikan karena partai-partai yang melakukan sanggahan tersebut memiliki bukti dan memiliki autentik data untuk melakukan sanggahan. Sanggahan tidak ada, bukan sanggahan tapi masukan. Nah, ketika ada masukan-masukan seperti itu, kita langsung sandingkan dengan C hasil plano. Sehingga memang terkonfirmasi. Yang penting ketika memang ada semacam perbedaan dari saksi, kita bisa menghadirkan C planonya dan kita sandingkan apakah sesuai dengan C plano atau tidak. Meski KPU membantah adanya sanggahan, para saksi partai politik memiliki sejumlah bukti otentik terkait adanya penggelembungan suara untuk salah satu partai peserta pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Informasi Pusat atau KIP menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional. Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count, infrastruktur teknologi informasi pemilu, termasuk kontrak antara KPU dan juga Alibaba Cloud serta data mentah pemilu sejak 1999 sampai 2024. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar bahwa KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Di sisi lain, dugaan kecurangan pemilu juga terus bergema hingga saat ini. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon, KPU tidak memberikan akses informasi publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Pemirsa, KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya halaman ini menampilkan grafik ataupun bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan prasangka.
Pemirsa jangan beranjak karena Ayu Sore selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nadia Valery. Selamat sore Nadia Valery, apakah ada informasi yang menarik nih setelah jeda berikut ini? Ya, selamat sore Bre, pemirsa. Usai jeda berikut ada sejumlah fakta baru dalam kasus dugaan pembunuhan petugas imigrasi yang dilakukan oleh warga negara Korea Selatan Dal Jung Kim. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Aini Sore. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di 4 lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatanras AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK don korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempar korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat atau KIP menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count infrastruktur teknologi informasi pemilu 2024, termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, serta data mentah pemilu sejak 1999 hingga 2024. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Prancis. Baginya kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Di sisi lain, dugaan kecurangan pemilu 2024 juga terus bergema hingga saat ini. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon KPU tidak memberi akses informasi publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Tadi pertanyaannya data mentah yang dimaksud apa? Data seperti itu kalau dalam nomenklatur. Dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara saja. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C saja dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, tidak menimbulkan prasangka.
Ya pemirsa, tim ses para paslon presiden mengomentari usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI pada Selasa pagi. Kubu paslon 01 menyebut tetap berkomitmen untuk mendorong hak angket. Meski demikian, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menyebut hingga saat ini partai yang mendorong hak angket belum tentu bisa solid. Usulan hak angket yang mulai bergulir di DPR RI dalam rapat paripurna Selasa pagi mulai mendapatkan perhatian publik. Dibahasnya, hak angket menjadi harapan untuk membuka gerbang baru untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski demikian, keabsenan setengah anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan fraksi parlemen pendukung angket untuk menggolkan narasi hak angket ke tahap selanjutnya. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelasnya yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid. Juru bicara Timnas Amin Syahganda Nainggolan menekankan komitmen kubu paslon 01 untuk tetap mendorong hak angket. Meskipun tanpa restu dari Megawati Soekarno Putri sebagai kubu awal pencetus pengguna angket DPR RI. Tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, ya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote-unquote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Bersambut komitmen hak angket kembali didorong oleh kubu paslon 03 Ganjar Mahfud menyebut bahwa angket adalah bagian dari demokrasi yang harus digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan fakta. Dan hak angket ini adalah kanal dalam dunia demokrasi kita yang harus dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan mereka juga berhak untuk menjawab itu sesuai data dan fakta. Kalau kemudian ada beberapa bagian dari masyarakat yang justru tidak menggunakan hak-hak konstitusi ketika mengajukan pertanyaan, misalnya bertindak anarkis misalnya, nah itu yang salah dalam dunia demokrasi. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Betul. Oke. Dalam dialog yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, kembali dihadirkan Ferry Amsyari, pakar hukum tata negara yang menekankan kembali dugaan kecurangan pemilu yang terpampang dengan jelas yang kembali mengonfirmasi data yang ada dalam film Dirty Food. Kalau nggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi. Dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya, dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon Capres-Cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tentu saja pemantau pemilu independen sangat mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 guna menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Namun hak angket dikhawatirkan tidak mudah terwujud karena sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 dinilai kurang kompak. Berbeda dengan optimis masyarakat yang mendukung hak angket oleh DPR.
kita dari masyarakat sipil akan sangat mendukung itu. Kita tidak melihat apakah itu akan berhasil atau apakah real politiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket. Tim khusus kubu pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan pemilu 2024. Hasto juga mengaku sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut. Dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi dengan mengingatkan partai politik saat ini mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa Partai Golkar tidak mendukung hak angket yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ya, pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas, ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri, jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Hak angket langkah sah yang harus ditempuh dalam sistem politik. Jika hak angket gagal, maka fungsi DPR sebagai pengawas dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, ITB Berlin, kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Bourse Berlin, kembali digelar pada tahun 2024. ITB Berlin kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders, Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia sebagai salah satu pendorong ekonomi Indonesia. Kita ingin mengajak masyarakat global untuk terus mengeksplor the wonders of Indonesia, tetapi di saat yang bersamaan kita ingin mengajak mereka untuk keep the wonders, turut menjaga wonderful Indonesia bersama-sama. Dalam ajang kali ini, Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba Uma Kalada sebagai representasi nilai regeneratif. Dari Berlin, Jerman, Bayu Pradana, Arif Hidayat, iNews melaporkan.